Pemirsa, pelecehan seksual di keramaian kembali terjadi. Seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang wanita yang tengah. Seorang pria tak dikenal mencabuli anak gadis yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Menjadi korban kekerasan seksual seorang tunawi. Seksual yang melibatkan remaja dan anak-anak terus merajalela di Indonesia. Seorang perempuan berusia 19 tahun Halo ya, Halo, kenapa tak? aku bingung mau mulai dari mana. Enggak apa-apa tak, pelan-pelan aja coba ceritainnya. Jadi pacarku ngelakuin pelecehan seksual ke aku, dan traumanya itu masih sering muncul. Ditambah lagi banyak banget berita tentang pelecehan seksual yang bikin aku ke-trigger. Aku bingung banget mau ngelapornya kayak gimana. Dan aku juga malu kalau harus nyeritain ini ke orang lain ya. Ya ampun tak, pasti berat banget ya jadi kamu. Aku bingung banget ya harus gimana. Kejadiannya terus terbayang-bayang. Tenang tak, sabar. Aku sama teman-teman yang lain bakal bantuin kamu kok. Makasih ya, udah mau dengerin. Setelah cerita aku menjadi lebih lega. Tenangin dulu pikiran kamu. Jangan pikirin hal-hal yang macam-macam. Bye. Bye. Halo teman-teman semua, ini udah pada join semua belum ya? Belum, kayaknya kita tunggu sambil jalan aja kali ya. Iya nih, aku bingung banget. Kamu nyepam-nyepam di grup manggil-manggil kita. Emang ada apa sih ya? Oke, jadi gini guys. Tadi tuh Tata telepon aku dan dia tuh kelihatan banget gelisah, panik, sedih, campur aduk gitu deh pokoknya. Cerita apa tuh? Jadi tadi dia cerita kalau pacarnya itu ngelakuin pelecehan seksual ke dia dan traumanya tuh masih sering muncul, ditambah lagi banyak banget berita tentang pelecehan seksual kan akhir-akhir ini yang bikin dia itu ke-trigger. Dia bingung banget mau ngelapornya kayak gimana dan dia juga malu kalau harus ceritain ini ke orang lain. Hah? Serius? Demi apa? Iya, serius dia cerita kayak gitu. Aku juga dengernya kaget, kasihan sama dia, sedih juga dengernya. Aku tuh bingung kita harus gimana sebagai temannya. Wah, parah banget sih. Hah? Serius? Ya, terus gimana dong? Kalian ada yang punya saran gak? Gimana kalau kita minta bantuan dan solusi dari para ahli? Maksudnya para ahli tuh gimana ya? Maksudnya kita minta bantuan ke orang yang berkompeten di bidangnya gitu.
Nah, iya gitu. Jadi kita minta tolong dan konsultasi ke para ahli. Contohnya dosen atau bisa juga aktivis. Boleh juga tuh, yang lain gimana? Boleh tuh, ide bagus tuh, setuju. Tapi kira-kira siapa ya orangnya? Kalian ada kenalan nggak? Ada dong, aman pokoknya. Nanti aku yang minta tolong ke mereka. Oke deh kalau gitu, makasih banget ya bantuannya. Semoga bisa membantu masalahnya Tata. Kasian banget dia. Semoga saran dari para ahli itu bisa nenangin Tata. Soalnya aku yakin banget dia lagi gelisah banget sekarang. Oke kalau gitu, makasih Clara. Nanti minta tolong ya, segera kamu hubungi. Oke, siap Ayah. By the way, makasih semuanya udah menyempatkan waktunya. Kalau mau live boleh kok. Thank you ya semua. Pelanggaran seksual atau yang biasa disebut sebagai penyerangan seksual merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual berat. Bentuk dari pelanggaran seksual ini berupa meraba, menyentuh, memegang bagian tubuh seseorang tanpa adanya konsen atau persetujuan dari orang tersebut. Pelanggaran seksual ini juga dapat berujung kepada percobaan perkosaan. Jadi ada dua konsepsi tentang kejahatan seksual, tanda kutip ya, dengan konsepsi pelanggaran. Konsepsi kejahatan itu tentunya menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang terlarang, sehingga muatannya ada value tertentu yang memang dituntut oleh seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, negara, apalagi dari korban kekerasan misalnya seksual. Yang berikutnya, untuk kejahatan seksual itu sanksi hukumnya lebih tegas ya. Nah, secara umum itu mendasarkan pada pasal 10 KUH pidana tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan konsepsi pelanggaran itu pada perbuatan melawan hukum, terutama tanda kutip itu perbuatan yang dilarang. Konsekuensi dari diksi atau pilihan kata konsepsi kejahatan itu lebih luas bahwasanya akan dimuati oleh teori-teori. Nah, salah satunya adalah tokohnya teori kekerasan itu Johann Galtung. Kekerasan itu suatu kondisi yang diterima oleh korban, baik itu secara fisik dan secara psikis ya, dengan berbagai bentuk kekerasan, sehingga korban itu mendapat posisi dan kondisi yang didominasi, direndahkan, diperdaya, yang pasti itu sesuatu yang membuat penderitaan lahir batin bagi korban, karena pelaku itu memiliki posisi yang superior daripada posisi dari korban yang inferior. Itu ada beragam versi. Tidak ada bentuk kekerasan seksual itu tunggal atau absolut. Karena manusia itu pada dasarnya punya hasrat, punya kehendak, punya keinginan, terutama nafsu birahi yang dapat diekspresikan dengan berbagai cara atau berbagai modus, dan tentunya mampu beradaptasi dengan di mana ia akan mengekspresikan lokasinya. Versi peraturan perundang-undangan, salah satunya tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, itu di dalam pasal 5. Lalu kalau versi doktrin atau versi ahli ya, di sini tentunya kita tidak bisa membatasi hanya ahli hukum doang, tapi juga ahli dari cakupan
teori sosial. Ya. Nah, kalau menurut Johan Galtung itu membagi ada kekerasan secara verbal, institusional, struktural, ya, dan seterusnya. Kemudian juga menurut Karl Marx, ya, nah, ini beliau juga membolehkan yang penting tujuan tercapai agar ada perubahan yang berarti masyarakat. Hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam melakukan hubungan sosial itu tidak selamanya mulus dan lancar. Pada kalanya itu akan terjadi hal yang negatif, yaitu dendam. Nah, akhirnya pelaku itu bagaimana mengekspresikan rasa sakit hati yang mendalam ditujukan kepada korban dengan berbagai cara, bentuk, maupun strategi. Lalu yang kedua itu motifnya karena kekuasaan. Bagaimana pelaku itu mengekspresikan dengan energi full terhadap korban, bahwa korban itu betul-betul dalam posisi inferior, tertindas, sehingga merupakan suatu kenikmatan, kesenangan bagi pelaku apabila korban itu dalam kondisi sudah tertindas, tunduk, ya, tidak bisa berkutik apapun. Kemudian yang ketiga itu karena adanya motif harta benda. Mengutip dari teori evolusi, ya, bahwa masyarakat itu senantiasa berubah secara pelan-pelan, ya, karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pola pengasuhan anak di masa dulu dengan masa sekarang tentunya beda, karena adanya norma-norma sosial yang dulu dipatuhi sekarang cenderung ada yang diabaikan, ada yang digeser, ya, ada yang diperbaharui. Maka dari itu kadang kita mencermati ada beberapa orang dalam keluarga inti atau dalam masyarakat secara semi formal, ya, bahwa kepatuhan itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi, ya. Sehingga kekerasan fisik non fisik itu terkadang muncul, ya, atau terbit dari anggota masyarakat yang memang memiliki posisi superior. Dari strukturalisme juga bahwa setiap masyarakat itu punya struktur yang berjenjang. Efeknya itu dominasi, ya, dari seseorang atau anggota masyarakat yang memandang bahwa setiap anggota suatu komunitas itu harus taat, ya, kepada superior atasan. Setiap pelaku pelanggaran seksual memiliki alasannya masing-masing mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Namun, semua itu didasari oleh niat dari pelaku yang kemudian difasilitasi oleh keadaan pada saat itu. Contohnya adalah adanya relasi kuasa. Relasi kuasa dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Contoh kasus yang paling sering kita jumpai saat ini adalah kasus pelanggaran seksual yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya. Di situ terjadi suatu relasi atau hubungan antara oknum dosen dengan mahasiswi. Oknum dosen tersebut memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada mahasiswinya. Sehingga jika didasari oleh niat dari pelaku atau oknum dosen itu, maka dapat terjadi suatu pelanggaran seksual. Tidak merasa takut sebagai korban pelecehan seksual. Baik, untuk pertanyaan pertama, sejujurnya saya sampai sekarang masih belum bisa mengatasi hal tersebut. Karena ketika setiap kali saya menjumpai triggernya, saya masih merasa takut, cemas, was-was, marah, dan sedih, dan berbagai emosi lainnya, yang mana itu bercampur aduk dan membuat saya overwhelmed, sehingga saya sebisa mungkin menghindari trigger. Tapi memang saya belum bisa mengatasi guncangan atas perbuatan pelanggaran seksual tersebut. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri, tapi
si pelaku tersebut justru tertawa-tawa dan tersenyum melihat reaksi saya yang ketakutan. Karena itu saya mengikuti program ini untuk menjadi salah satu jembatan saya untuk terapi dan juga memberanikan diri untuk berbicara, untuk meraih para masyarakat agar tahu bagaimana apa yang dirasakan para korban, dan juga saya ingin meraih para korban yang mana masih tidak berani untuk mengatakan hal-hal yang membuat mereka trauma, untuk memberanikan diri agar mereka mengemukakan trauma itu. Sejujurnya masih belum berani, karena setiap kali saya menceritakannya, saya masih teringat dan terngiang-ngiang persis dengan pada saat saya mengalami hal tersebut, sehingga emosi cemas, perasaan cemas, takut, marah, sedih itu meluap-luap dan saya merasa overwhelmed, dan itu membuat saya tidak nyaman, sehingga saya memutuskan untuk tidak menceritakannya. Tapi dengan menceritakan apa yang saya alami ini dapat membantu para perempuan-perempuan di luar sana bahwa ya memang pelecehan seksual itu ada, dan saya ingin masyarakat lebih aware bahwa dampaknya memang seburuk ini bagi seorang individu yang mengalaminya. Bagi pelaku sendiri mungkin mereka tidak kenapa-kenapa, karena mereka yang melakukannya justru tertawa, tersenyum karena penderitaan dan rasa takut dari korbannya ini gitu. Ini bukanlah hal yang sepele dan bukanlah hal yang mudah. Dan ini memang salah satu contohnya adalah saya. Seperti itu. Tidak mudah bagi seorang korban pelanggaran seksual untuk menceritakan kejadian yang dialami, bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Oleh karena itu, ini merupakan peran yang penting bagi orang-orang di sekitar korban untuk membantu korban keluar dari situasi tersebut. Sangat tidak disarankan bagi orang-orang di sekitar korban untuk langsung menanyakan kronologi kejadian, namun lebih baik orang-orang di sekitar korban menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi korban pada saat itu, kemudian apa saja yang korban butuhkan. Teman-teman bisa melakukan hal tersebut atas permintaan dari korban. Apabila orang-orang di sekitar korban tidak mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk menangani korban, maka teman-teman bisa menghubungi lembaga pengaduan. Teman-teman bisa bertanya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi korban, kemudian apa saja hak yang seharusnya didapatkan oleh korban, atau mungkin teman-teman juga bisa mencari tahu informasi seperti ini di kanal-kanal media sosial, karena saat ini sudah banyak sekali akun-akun yang memberikan edukasi terkait penanganan kepada korban pelanggaran seksual. Tidak, karena ya begitu tadi, saya yang tidak berani menceritakannya. Lalu penanganan dari keluarga yang merasa saya baik-baik saja sehingga tidak ditangani, jadinya ya seperti ini, terbawa terus sampai sekarang. Trauma itu
rasa takut itu, cemas itu. Sangat tidak adil karena saya sendiri sebagai korban merasa trauma dan semua emosi itu masih terasa di saya, sedangkan pelakunya mungkin saja di luar sana masih melakukan hal yang sama. Kalaupun pelakunya tertangkap pun mungkin juga tidak dijatuhi dengan hukuman yang sepantasnya, karena pasti dari pihak masyarakat masih para korban seperti pakaiannya yang mengumbar aurat lah, pakaiannya mengundang lah, dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman saya waktu itu, saya yang habis melayat kerabat, ya pakainya gamis hitam-hitam besar, kerudungnya pun juga hitam, dan itu tuh menurut saya juga tidak masih sopan. Tapi kalau memang dari pihak laki-lakinya, pihak pelakunya yang tidak bisa mengontrol itu, ya berarti salah mereka dong, bukan salah saya. Tapi kalau masyarakat masih punya pemikiran seperti itu akan sulit bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Karena itu saya harapkan untuk pemerintah, jangan kebalik, itu aja. Karena semua berawal dari pemerintah. Jika pemerintahnya benar, jika pemerintahnya memang menjalankan tugasnya dengan baik, pasti masyarakatnya akan mengikuti dan sadar bahwa itulah hukum yang benar. Seperti itu. Jika pemerintahnya sewenang-wenang, hukumnya tidak adil dan tidak melihat dari sudut pandang korban juga, karena kami yang menahan itu semua pun juga sedih, pengen didengarkan, pengen dimengerti, tapi untuk membicarakannya itu sangat sedih, sangat sakit, sangat takut. Maka dari itu saya harap kepada pemerintah agar ayolah perbaiki sistem hukumnya, khususnya hukum yang menangani para korban dan para pelaku pelecehan seksual, seperti itu. Sependek pengetahuan saya, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara rinci, secara detail mengenai jaminan perlindungan bagi korban beserta hak-hak yang dimiliki oleh korban secara komprehensif. Mungkin teman-teman mengetahui terkait RUU PKS yang pada akhir Agustus lalu berganti namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kurung penghapusan kekerasan seksual, yang sebenarnya draft sebelum pergantian ini terdapat pemenuhan hak bagi korban dari kekerasan seksual. Namun setelah adanya draft terbaru, terdapat sejumlah pasal yang dipangkas, kemudian hilangnya jaminan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, serta minimnya upaya pencegahan kekerasan seksual menjadi suatu hal yang meresahkan karena semakin tidak adanya peraturan yang benar-benar berperspektif kepada korban. Setidak-tidaknya harus ada suatu regulasi hukum yang mengatur secara rinci mengenai hak yang dimiliki oleh korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas pemulihan, dan juga hak atas perlindungan. Satu itu komprehensif penanganan terhadap korban, ya, karena korban itu mengalami kondisi traumatis. Nah, ini tentunya penanganan komprehensif itu secara berkelanjutan dan punya semacam hubungan kendali, ya. Tentunya dari pekerja sosial, ya, dan orang yang mengerti hukum atau pendampingan hukum. Nah, ini kadang di dalam praktek ada penolakan, ya, atau juga ada rasa tidak nyaman dari keluarga korban maupun korban untuk menyampaikan apa yang ia derita, karena mereka kesusahan dalam mengekspresikan apa yang mereka alami. Jadi ini komprehensif itu tentunya tidak hanya aspek hukum semata, meskipun aspek hukum itu penting, ya, tapi juga aspek sosial. Kemudian juga
membutuhkan ilmu-ilmu yang lain ya, seperti psikologi, bahkan mungkin juga ahli psikiatri ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu para pekerja sosial dan pendampingan hukum itu punya sikap yang responsif dan peduli, bukan terus menunda-nunda ya. Karena ini merupakan kejahatan yang bisa jadi ke depan itu dipandang kejahatan yang luar biasa terhadap harkat martabat sesama manusia, khususnya perempuan dan anak. Lalu putri yang ketiga ini, para pekerja sosial dan pendampingan hukum untuk melakukan penyekatan, bahkan kalau perlu itu mensterilkan area pertemuan korban dan pelaku. Lingkungan dari pelaku itu betul-betul bernuansa toksik ya, beracun bagi korban ya. Pendampingan hukum, pendampingan dari pekerja sosial itu betul-betul dilakukan secara berkelanjutan. Tapi tentunya nanti ada semacam peningkatan, misalnya oh ini sudah levelnya menurun, oh ternyata kok naik turun lagi. Nah ini perlu ada evaluasi khusus ya. Butir keempat, menghapus memori buruk dari korban terhadap pelaku. Nah ini tentunya kajian ilmu hukum bisa jadi belum dan tidak mampu ya. Nah ini kajiannya ya ilmu psikologi, juga mungkin bisa jadi ilmu psikiatri ya, atau merupakan kombinasi dari ilmu hukum, ilmu psikologi dan ilmu psikiatri ya. Bagaimana supaya memori korban itu tidak menjadi traumatis ya, pelan-pelan itu dilenyapkan sehingga korban itu punya rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengatasi secara solutif kelak kalau sudah lepas dari bimbingan maupun konsultasi pendampingan hukum dan termasuk pendampingan dari pekerja sosial. Untuk terakhir itu, menangani kejahatan kekerasan seksual tidak bisa satu ilmu doang, tapi interdisipliner ilmu. Ilmu lain pun turut memberikan kontribusi yang konkret, ya, sehingga kita pandai-pandai mengkombinasikan ya, kapan kita itu bercara hukum ya, kapan kita itu memberikan peluang dan kesempatan kepada ahli ilmu yang lain non-hukum untuk memberikan masukan bahkan aksi-aksi konkret terhadap korban kejahatan kekerasan seksual. RUU PKS memiliki urgensi yang sangat penting untuk segera disahkan. Namun pada akhir Agustus yang lalu terdapat perubahan secara substansi maupun secara judul dari RUU PKS sehingga perlu adanya kajian ulang terkait RUU tersebut sehingga lebih berperspektif korban agar di Indonesia sendiri tidak hanya fokus untuk menghukum pelaku seberat-beratnya namun juga tetap menjadi fokus utama untuk memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku 2, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak, dan termasuk juga sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal. Misalnya kekerasan seksual di tempat kerja. Tadi misalnya pasal 294 KUH Pidana ditambah dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di samping itu juga ada bentuk hukum yang tidak tertulis, kaidah moral, apalagi kaidah kesusilaan, kaidah agama, juga hukum adat.
pelanggaran seksual merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Bahkan bentuk pelanggaran seksual pun juga belum didefinisikan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, marilah kita kawal bersama-sama agar bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, termasuk pelanggaran seksual ini, bisa segera dimuat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum bagi korban dari pelanggaran seksual. Kekerasan seksual itu merupakan kejahatan, bukan sekedar pelanggaran. Menangani kejahatan kekerasan seksual itu tidak bisa hanya bidang hukum saja sebagai alatnya, tapi juga menggunakan alat-alat yang lain. Kejahatan kekerasan seksual itu terus berkembang, itu banyak aspek ya. Salah satunya adalah tadi menguatnya budaya patriarki, memasuki konstruksi-konstruksi dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tentunya kita bersama-sama tidak hanya menggantungkan kepada aparat hukum, kita sebagai akademisi tentunya terus mengawal, mengontrol bagaimana supaya korban itu mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan hukum. Dan rancangan undang-undang PKS itu yang belum disahkan, itu pun tetap perlu dipotong saat sudah disahkan ya. Sehingga tujuan dari perolehan keadilan hukum, perlindungan hukum bagi korban itu terpenuhi. Saya harap pemerintah atau para penegak hukum melihat dari sisi korban juga, membayangkan bagaimana sih rasanya menjadi korban, rasanya jadi orang yang dilecehkan secara seksual. Jika mengalami kesulitan untuk membayangkan diri di posisi para korban, bayangkan saja jika anak Anda atau orang yang Anda sayangi berada di posisi korban seperti itu. Dan kemudian saya harap untuk para korban pelecehan seksual agar segera mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dan para pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sepantas-pantasnya. Terus saya harap juga untuk para korban agar segera healing, agar segera terbebas dari rasa trauma itu. Karena saya tahu bahwa trauma itu seperti penalu. Jika dalam bidang kesehatan mungkin saya ibaratkan seperti tumor, sangat mengganggu dan akan menyulitkan jika kita terus hidup dengan trauma itu.